Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Biransyah. Dan di video kali ini kita akan memulai sebuah playlist baru, yaitu mengenai playlist sistem basis data atau biasa disebut juga dengan database system. Nah, dan di mata kuliah ini saya diajar oleh Ibu Fenty ya. Jadi untuk referensinya saya mendapatkan dari Ibu Fenty gitu. Dan di video pertama ini di playlist mengenai sistem basis data, kita akan mengenal dulu untuk pengetahuannya aja atau pendahuluan aja gitu. Jadi apa itu basis data dan bagaimana penerapan basis data pada sebuah program gitu ya. Nanti kita berikan contoh gitu. Jadi sebelum kita mengenal sebuah database atau mengenal sebuah basis data, kita harus kenal dulu yang namanya data. Ya, jadi data itu apa gitu. Data itu adalah sebuah value atau nilai yang sebelumnya sudah dilakukan observasi gitu. Jadi setelah diobservasi ketemulah si data tersebut gitu. Nah, ini saya dapat pengertiannya dari statistika kalau nggak salah. Jadi di statistika itu kan membahas mengenai data. Nah, tapi secara singkat gitu ya, si data ini adalah merupakan representasi dari dunia nyata. Nah, contohnya kalau kita misalnya melihat data seperti ini ya, jadi ada nama misal, ada prodi, kemudian ada NPM, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah data gitu. Dan tidak hanya ini. Jadi misalnya ada buku gitu ya, buku kan punya judul, punya jumlah halaman, punya penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan gitu. Nah, itu semua adalah data. Jadi yang ada di dunia ini adalah data semua gitu. Oke, itu adalah simpelnya dari data. Gitu ya teman-teman. Nah, dan selanjutnya, cara menyimpan data itu ada bermacam-macam gitu. Contohnya yang pertama kita bisa simpan misalnya di notepad. Jadi misalnya kita buat catatan, misalnya hari ini mau ngapain gitu. Ataupun misalnya di notepad itu saya nulis nama saya aja gitu. Misalnya Nusa Biransyah. Itu data juga gitu. Jadi apapun yang ada di dunia ini itu adalah data. Gitu. Dan yang kedua misalnya kita bisa menyimpan data di Microsoft Excel misal. Jadi kita simpan datanya kayak tabel gitu ya. Jadi ada kolom kemudian isinya apa gitu. Dan kalau misalnya lebih bagus lagi misalnya kita simpan di Microsoft Access. Itu boleh aja gitu. Dan masih banyak lagi cara kita menyimpan data. Gitu ya teman-teman. Nah, dan kemudian biasanya ini yang diterapkan oleh Bu Fenty, saya hanya meluruskan aja gitu ya. Nah, Bu Fenty itu membandingkan sebuah basis data dengan lemari arsip. Oke, jadi misalnya begini. Lemari arsip itu ibaratnya aja misalnya lemari biasa gitu ya. Misalnya lemari biasa. Nah, kemudian di lemari itu terdapat banyak dokumen. Oke, di basis data juga gitu. Jadi ada sebuah basis data, di dalamnya itu ada data-data penting. Gitu. Makanya dianalogikan sama gitu. Nah, tapi dengan kita menggunakan lemari arsip ya, misalnya lemari yang berisi file-file atau dokumen-dokumen itu, nanti semakin banyak datanya, maka akan muncul sebuah masalah. Masalahnya apa aja? Masalahnya, misal yang pertama itu mengenai kapasitas. Jadi, bagaimana ketika misalnya datanya semakin banyak, itu kan misalnya ruangannya makin sempit juga, datanya makin banyak, ruangannya makin sempit. Nah, itu nanti bisa menghambat sebuah pengelolaan data gitu ya. Itu adalah masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua adalah kecepatan. Semakin numpuk datanya, semakin sempit ruangannya, maka kecepatan kita mencari sebuah data itu tidak begitu cepat gitu, atau bisa disebut lambat gitu ya. Dan kemudian untuk yang ketiga, masalah keamanan. Nah, misalnya kalau datanya udah banyak, ruangannya sempit, kemudian kita cari datanya makin susah gitu ya. Nah, itu masuk di masalah yang berikutnya, masalah yang ketiga, yaitu mengenai keamanan. Aman nggak datanya? Misalnya kertasnya keinjek-injek nggak gitu. Kemudian yang keempat adalah mengenai duplikasi. Bagaimana ketika datanya itu terduplikat gitu. Misalnya ada di sebuah baku gitu ya, atau sebuah perusahaan, misalnya data dari karyawan atau data dari mahasiswa gitu duplikat gitu. Misalnya ada mahasiswa yang namanya sama tapi NPM-nya berbeda.
ataupun yang sebaliknya, ataupun masalah yang serupa gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu adalah masalah yang ditemukan ketika kita menggunakan lemari arsip sebagai tempat kita menyimpan data. Dan masih banyak yang lain gitu ya. Nah, tapi dengan basis data kita bisa memberikan solusi. Solusinya apa aja? Yang pertama, mengenai efisiensi ruang penyimpanan. Nah, gitu. Nah, kalau lemari arsip tadi kita kan simpannya di dalam sebuah ruangan. Gitu. Nah, tapi kalau dengan kita menggunakan basis data, kita akan simpan datanya itu di hard disk. Bahkan nanti ketika aplikasi kita sudah online gitu ya. Nah, itu kan kita simpannya di cloud atau di awan atau di online lah bahasa enaknya gitu. Makanya kita nggak perlu hard disk lagi gitu. Jadi si servernya yang menangani data-data tersebut gitu. Kemudian masalah kecepatan dan kemudahan atau speed lah. Ya, jadi kalau misalnya datanya itu disimpan di dalam hard disk ataupun misalnya sudah cloud gitu ya, sudah di awan, sudah online, itu mungkin kita mengakses datanya itu cukup mudah atau lebih cepat gitu. Berbeda dengan ketika datanya masih seperti lemari arsip tadi gitu. Jadi ketika dia datanya semakin besar, semakin banyak gitu ya, maka kecepatan di dalam database itu cukup stabil. Berbeda dengan lemari arsip tadi. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, masalah ketersediaan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di lemari arsip tadi misalnya datanya kalau udah rusak masih tersedia nggak gitu. Ataupun walaupun nggak rusak tapi hilang gitu. Nah, di dalam database ini semua bisa diatasi gitu. Kemudian ada juga mengenai kelengkapan gitu. Contohnya nih, misalnya kita ke petugas di universitas gitu ya. Kita nanyain data Yunus misal. Nah, itu datanya itu kan nggak mungkin hanya sebatas nama, NPM, dan jurusan doang. Misalnya dia kelas apa gitu ya. Kemudian dia lahir di mana. Nah, itu merupakan kelengkapan data. Dan itu akan kita bahas di database ini. Dan itu dimiliki oleh database juga. Gitu. Kemudian yang selanjutnya mengenai keamanan atau security. Nah, di dalam database itu kayaknya eranya semakin kesini keamanan semakin dijaga. Gitu. Kemudian yang keenam adalah kebersamaan pemakaian atau istilahnya ini kalau nggak salah shareability. Gitu. Jadi misalnya kita punya sebuah aplikasi gitu ya. Nah, dan di dalam aplikasi itu pasti usernya sangat banyak. Ada admin misal, kemudian ada user atau misalnya ada dosen yang memberikan sebuah pelajaran atau mata kuliah, kemudian ada si mahasiswa yang dapat mengakses pelajaran. Nah, itu. Jadi maksudnya si basis data itu bisa dipakai bersamaan. Berbeda dengan lemari arsip tadi, file-file yang ada di lemari arsip atau dokumen yang ada di lemari arsip. Yang bisa pakai siapa? Yang bisa pakai cuma petugasnya. Yang lain nggak boleh. Tanpa melalui akses atau melalui perizinan gitulah. Oke ya, mudah-mudahan paham nih sampai sini. Dan masih banyak lagi solusi atau kelebihan mengapa kita menggunakan sebuah database atau basis data. Gitu ya. Nah, kemudian ini banyak yang salah nih orang-orang kalau nyebut ya. Jadi gini, misalnya kita ditanya, misalnya kita tahu istilah begini, ada MySQL Server, kemudian ada Oracle, kemudian ada Microsoft Access, misalnya ada MySQL, kemudian PostgreSQL, atau yang terbaru ini yang tidak menggunakan SQL adalah InnoDB. Nah, ketika kita ditanya seperti ini, kebanyakan orang itu menjawab ini adalah sebuah database. Padahal ini bukan database, tapi ini adalah DBMS, Database Management System. Dalam artian ini semua ada PostgreSQL, ada MySQL, kemudian Oracle. Ini adalah sebuah aplikasi untuk mengolah basis data. Jadi bukan basis datanya, tapi adalah aplikasi di mana aplikasi tersebut bisa untuk mengolah basis data. Entah dia membuat basis data, kemudian membuat relasinya, dan lain sebagainya. Jadi ini bukan database, tapi DBMS. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan sampai sini paham dan tidak keliru gitu ya. Banyak yang keliru. Nah, kemudian ini adalah sebuah contoh aplikasi
Dimana ini adalah buatan Bu Fenty dan aplikasi ini membutuhkan basis data dalam programnya. Gitu. Jadi kita perlu apresiasi Bu Fenty ya, karena kalau dibandingin dengan zaman sekarang kayaknya tampilan aplikasi seperti ini sudah nggak cocok gitu ya. Tapi perlu diingat ini adalah zaman dulu. Jadi kita perlu apresiasi Bu Fenty. Gitu. Cewek bisa ngoding mantap gitu ya. Dan di video selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis pengguna basis data gitu. Jadi di dalam basis data itu ada segelintir orang yang mempunyai peran masing-masing gitu. Dan itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Oke, jadi itu dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya Nuswa Briansyah pamit dan terima kasih.